Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang berbahagia, semua orang tidak bisa terlepas dari yang namanya penyakit hati. Semua orang tidak mampu menghilangkan 100% dari yang namanya penyakit hati. Baik orang itu orang yang beriman ataupun orang yang tidak beriman, baik itu orang Islam ataupun orang non-Muslim, semua pernah merasakan yang namanya penyakit hati. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kalau kita renungkan, kita amati, penyakit hati itu timbul gara-gara kita ini terlalu banyak, terlalu sibuk memata-matai orang lain. Penyakit hati itu muncul karena kita keingintahuannya terhadap nikmat orang lain itu tinggi. Orang itu kalau sudah memikirkan kenikmatan yang didapat oleh orang lain, orang itu kalau sudah sibuk memikirkan dan membicarakan kenikmatan orang lain, maka akan mudah muncul, akan mudah timbul yang namanya penyakit hati. Wah, tetangga senang, kita sedih. Tetangga dapat rezeki yang melimpah, dada kita sesak. Orang lain bahagia, kelihatannya luar biasa, kehidupannya enak, kita stres, sariawan dan sebagainya. Ini karena kita selalu melihat orang lain apa yang dimiliki oleh orang lain, kita selalu ungkit, kita selalu cari tahu dari mana. Kita tidak pernah memikirkan, kita tidak pernah mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita tidak pernah qanaah apa yang sudah Allah limpahkan kepada kita. Kita selalu merasa kurang. Kenapa kok saya tidak seperti orang yang itu? Ini akhirnya akibat kalau kita terlalu sering atau terlalu banyak memata-matai orang lain. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, makanya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kita orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi, hindari banyak-banyak berprasangka. Jauhi, hindari banyak-banyak memikirkan orang. Wala tajassasu. Kita juga dilarang oleh Allah atau diperintahkan oleh Allah untuk menghindari apa itu tajassasu. Tajassasu itu adalah mencari kelemahan dan kekurangan orang lain, mencari aib orang lain. Itu kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada tetangga kita, saudara kita, teman kita yang kita tahu memiliki kelemahan, jangan kita obral di masyarakat. Kita juga jangan terlalu banyak untuk berprasangka kepada orang, suudzon kepada orang, karena itu adalah perbuatan dosa. Tetapi di masyarakat tentu kita akan sering dapati coba yang namanya orang gak suka, itu pasti ada aja jalannya untuk mengata-ngatai tetangganya. Tetangga kita mendapatkan kenikmatan rizki yang melimpah, rizkinya mudah, rizkinya itu mengalir deras. Kemarin baru beli mobil ini, sekarang beli mobil ini lagi, kemudian bangun rumah dan sebagainya. Kemudian kita melihatnya itu pekerjaannya, itu usahanya biasa-biasa saja. Kok bisa ya begitu?
muncul akhirnya, timbul akhirnya prasangka-prasangka buruk. Wah, jangan-jangan dia itu punya tuyul. Wah, jangan-jangan dia itu punya pesugihan. Wah, jangan-jangan punya babi ngepet dan sebagainya. Ini kan terlalu dalam. Kita memikirkan orang lain, kita memikirkan tetangga kita, itu terlalu dalam. Sesuatu yang tidak layak kita ketahui, yang tidak layak kita bahas, kita bahas. Itu sekali lagi karena waktu kita terlalu banyak terforsir hanya untuk memata-matai orang lain, terlalu banyak untuk mencari tahu kenikmatan yang orang lain peroleh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, sekali lagi, penyakit hati itu muncul karena kita terlalu sering, terlalu banyak memata-matai orang lain, ingin tahu, ingin mengorek segala sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Andaikan kita orang yang qanaah, orang yang banyak dan mudah bersyukur kepada Allah, insya Allah penyakit hati itu akan hilang dari dalam diri kita, dan minimal kita mampu menjaga, kita mampu minimal kita mampu menahan diri untuk tidak memata-matai orang lain. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penyakit hati dan kita menjadi orang-orang yang bersyukur, yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.